sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Nursanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini saya sedang berada di luar studio. Seperti yang dilihat, saya sedang berada di tengah taman bunga. Taman bunga ini sedang viral di Kota Palembang. Apalagi namanya kalau bukan Taman Bunga Celosia. Nah, seperti apa nih Taman Bunga Celosia ini sampai viral di Kota Palembang? Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini dengan Bapak Nirwan dan Bapak Siswandi. Baik, halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Ya. Nah Pak, ini kan Taman Celosia ini sedang viral nih Pak ya di Kota Palembang. Kalau boleh tahu ya Pak ya, apa yang menginspirasi atau yang melatar belakangi sehingga terbentuklah Taman Bunga Celosia ini Pak? Mungkin dengan Pak Mirwan, silakan. Ya, di zaman milenial ini, hari ini bahwasanya kecenderungan memang masyarakat itu punya kebiasaan zaman Android, smartphone hari ini punya kebiasaan selfie. Jadi ketika dia melihat pemandangan bagus, dia selfie. Betul sekali. Melihat sesuatu yang menarik, unik, dia selfie. Makanya kami selaku pengusaha melihat ini, kenapa tidak, ini salah satu peluang. Makanya kami punya latar belakang dalam budidaya bunga, dalam hal ini bunga celosia, dan itu kami lakukan di Palembang ini dengan disandingkan dengan properti-properti yang supaya taman bunga ini lebih menarik. Nah, itu mungkin latar belakangnya. Yang menginspirasinya itu berawal dari pola atau kebiasaan masyarakat saat ini ya Pak ya? Ya, ada spot yang bagus, selfie ya Pak ya? Ya, melihat pemandangan menarik. Iya, dikit-dikit selfie ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu ya Pak ya, ini kan Taman Bunga Celosia, semuanya ini celosia semua ya Pak ya? Iya. Kenapa nih Pak memilih bunga celosia ini Pak? Ya, bunga celosia ini atau bahasa kampungnya jengger ayam ini sebetulnya memang menarik ketika dibuat dalam bentuk hamparan. Warnanya yang mencolok dan ya sangat menarik. Kalau sebetulnya ditanam di pekarangan rumah ya sebetulnya biasa-biasa saja. Cuma ketika dibuat dalam bentuk hamparan, diberi spot foto dan sebagainya, memang sangat menarik. Dan bagi penggemar swafoto, memang hasilnya spot yang bagus ya Pak ya, ini bunga-bunga bahkan ya. Banyak pengunjung kadang-kadang saya contohkan, misalnya datang sini dia pikir ini bunga plastik. Nah, bunga plastik, ternyata dia pegang, dia sentuh, asli bunga. Karena sangat indah ya Pak kalau sudah terbentuk dalam hamparan ini pemirsa untuk bunga celosia sendiri. Nah Pak, sekarang kan kita sedang memasuki musim penghujan ya Pak ya. Apakah ada perbedaan nih Pak untuk perawatan dari tanaman celosia ini sendiri? Iya, tanaman ini sebetulnya memang jenis bunga atau jenis tanaman yang membutuhkan banyak air, tapi dia butuh juga drainase yang baik. Nah, makanya memang bagi masyarakat yang ingin membudidayakan tanaman ini, kembang ini, memang perlu diperhatikan kecukupan air misalnya kan. Kalau ini di usia setengah bulan, 1 bulan atau 1 bulan setengah, dia harus rutin disiram pagi dan sore. Terus juga memang tantangannya misalnya memang banyak, namanya bunga kan, pasti banyak juga hama kan, hama-hamanya. Memang menyangkut perawatan butuh ketekunan memang. Nah Pak, kan tadi dari segi perawatannya ini kan harus benar-benar ditreatment ya Pak ya bunganya ini. Apakah ada ahli khusus tanaman di sini atau bagaimana Pak untuk merawat tanaman-tanaman ini? Ya, saya bersama tim teman-teman, sebetulnya teman-teman ini ya sudah lumayan berpengalaman, pernah membuat yang serupa dengan hari ini di Spring Hill Palembang ini. Jadi memang saya dibantu teman-teman, sebenarnya bukan ahli orang sekolah atau apa, memang sudah memiliki pengalaman dalam pengolahan perawatan kembang-kembang ini. Baik, nah pemirsa, ini Taman Celosia ini
lokasinya tepat berada di komplek perumahan Spring Hill ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ini bagaimana nih Pak kerjasamanya dengan pihak Spring Hill atau bagaimana? Bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa di rumah Pak? Ya, sebenarnya kita dari pihak manajemen Spring Hill kan beberapa bulan yang lalu Pak ya, ada dari pihak kedua dari Pak Mirwan kan mendatangi manajemen kan, ya, dengan mengajukan istilahnya kerjasama ya, proposal kan. Kebetulan kan di wilayah Spring Hill ini kan ada semacam lahan kan yang nantinya itu diperuntukkan untuk pasar bersih atau mall mini lah kan. Nah, untuk sementara waktu sih memang belum ada pembangunan kan. Jadi untuk sementara waktu makanya kita lihat inovasi dari Pak Mirwan bagus kan. Kebetulan di daerah Talang Kelapa di sini kan wisata inovasi bunga dan wisata yang lain kan istilahnya minim kan. Belum ada ya Pak ya. Jadi kita kira istilahnya rencana yang bagus itu ya, dan juga untuk masyarakat dari perumahan Spring Hill kan bisa wisata dekat lah dengan perumahan Spring Hill kan. Rencana awalnya seperti itu. Baik. Jadi pemirsa, ini awalnya lahan kosong ya Pak ya? Lahan kosong. Iya. Lahan kosong yang proyek awalnya ingin dibangun sebuah mini mall ya, mini mall. Sehingga bisa disulap menjadi sebuah taman yang sangat indah. Yang juga ada beberapa spot yang sangat instagramable ini ya Pak ya, ya untuk para sahabat inovasi yang hobi berselfie atau bersuah foto. Nah, ini kan spot-spotnya kalau kita lihat ala-ala negeri Belanda ya Pak ya. Ada kincir angin, ada rumah hobbit. Kemudian ada fasilitas apa lagi nih Pak yang bisa dinikmati oleh para pengunjung? Jadi kita sediakan beberapa spot foto yang mungkin untuk sementara yang bisa kami sediakan hari ini. Ada miniatur misalnya Facebook, Instagram, kincir angin, rangka rumah, rumah hobbit, rumah segitiga, dan lain-lain. Mungkin ke depan nanti lebih banyak lagi akan kami tambah supaya pilihan-pilihan bagi pengunjung di sini lebih banyak dan lebih menarik, mungkin demikian. Baik Pak, kan ini lokasinya berada tepat di perumahan Spring Hill ya Pak ya. Dengan adanya ini kan membuka lapangan pekerjaan ya Pak bagi warga sekitar, tentunya juga bisa menumbuhkan nilai ekonominya ya Pak ya. Apakah di sini ada kerjasama dengan warga sekitar? Mungkin warga diajak untuk bersama-sama bekerja mungkin sebagai pengurus bunga atau boleh berjualan atau bagaimana nih Pak? Dari pihak Spring Hill-nya sendiri bagaimana? Ya, kalau dari Spring Hill sih dampak ekonominya paling dari yang sebelumnya ruko-ruko kita sebelum ada taman ini dulunya kan agak sepi, belum terlalu rame kan. Dengan munculnya Taman Bunga Selosia kan, jadi sekarang kan ekonominya lebih berjalan kan. Terus dari dampak untuk pemakaian tenaga kerja kan, kita tenaga kerja sini ngambil dari lokal hampir 90%. Masyarakat sekitar ya Pak ya? Jadi yang ngurus taman kan, untuk buka yang lahan baru, dari parkiran, karcis kan, itu semuanya dari warga, sekitaran warga Talang Kelapa. Jadi benar-benar selain menumbuhkan suatu hal baru nih pemirsa, juga berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar ya Pak ya? Benar. Nah, kan lokasinya tepat berada di dalam perumahan Spring Hill. Kalau boleh tahu nih Pak, ini kan untuk masyarakat yang di luar kompleks Spring Hill ini bisa masuk ya Pak ya? Bisa. Tentunya ini ada tarif tersendiri dari Taman Bunga Selosia ini, mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, kalau Taman Bunga Selosia itu tarifnya kita terapkan protokol kesehatan kan. Jadi pembeliannya itu minimal minus 1 kan. H-1 ya? Iya, itu juga dibatasin kan. Dari per sesi itu kita batasin 300 kan. Jadi dalam satu hari itu ada 4 sesi, jadi sekitar 1.200 kan, untuk mencegah adanya kerumunan. Baik. Nah, ini tiketnya sendiri ini bisa dipesan di mana Pak? Mungkin ada pemirsa yang ingin tahu. Untuk pemesanan tiket rencananya kita mau pakai online Pak ya. Namun untuk saat ini sih kita lagi proses kan. Saat ini kita masih manual. Manual itu kita masih pesan di depan ruko. Jadi kita, datang langsung ke lokasi ya Pak ya? Memang kedepannya mau diupayakan untuk online biar lebih praktis kan. Iya, karena banyak juga yang istilahnya kan menanyakan pengen masuk hari ini kan, beli hari ini gitu kan. Cuman kan karena kita belum siap kan, jadi mungkin untuk yang berada
di luar kota atau agak jauh dari lokasi ya Pak ya, dia bisa beli via online kemudian baru datang. Nah Pak, ini kan masyarakat banyak berdatangan, protokol kesehatan tentunya tetap dijalankan ya Pak ya, tetap menjaga jarak, makanya tetap dibatasi ada jam-jam tertentu dengan kapasitas tertentu untuk mengunjungi Taman Celosia ini ya Pak ya. Nah, kalau ada pengunjung nih Pak yang berminat atau ingin membeli benih dari tanaman Celosia ini, apakah pihak dari Celosia ini menyediakan benih nih Pak? Iya, jadi ke depan mungkin kami akan menyediakan bibit dalam bentuk biji maupun yang sudah disemai, misalnya yang sudah hidup di polybag di tinggi-tinggi segala usia 1 bulan. Cuman untuk saat ini belum kami bisa menyediakan, ya, mungkin di pertengahan bulan depan lah bisa masyarakat beli. Nah Pak, ini kalau boleh tahu bibitnya ini kan mulai tanamnya dari benih ya Pak ya? Ya. Atau membeli polybag yang sudah berumur sekian bulan? Tanaman ini yang berada di sini. Bapak menanamnya mulai dari benih. Kalau boleh tahu benihnya ini berasal dari mana nih Pak? Budidaya sendiri atau dari kota lain atau bagaimana? Ya, sebenarnya bibit bunga ini dijual juga di toko-toko online ada, cuman memang harganya relatif mahal kan. Nah, kalau kami sebetulnya kalau ini bawa dari Lubuk Linggau, dari berasal dari memang yang punya taman ya. Lubuk Linggau ya Pak ya. Baik Pak, karena kan kemarin sempat kita dengar juga kan taman ini sebenarnya sudah dibuka dari bulan 31 Desember. 31 Desember. Ya. Namun sempat ditutup ya Pak ya? Ya. Karena apa nih Pak? Ya, kemarin kan kita buka 1 hari menjelang tahun baru. Kenapa kita buka 1 hari? Kita memang untuk menghindari mungkin banyaknya pengunjung di tahun baru. Makanya memang kita H-1, ya alhamdulillah di tahun baru tidak ramai kan, memang butuh sosialisasi mungkin bagi masyarakat untuk tahu. Tapi kemarin ketika berjalan sekitar 1 minggu pengunjungnya membludak, makanya atas banyak pertimbangan saran berbagai pihak demi kebaikan bersama, masyarakat ini kadang-kadang kan tidak dia tahu menyangkut protokol kesehatan, cuman kadang-kadang ketika kondisi suasana sudah seperti itu kan tidak lupa, bisa ya, kita ingatkan lagi. Makanya kami pihak dari manajemen bersama Spring Hill masukkan banyak pihak, kami untuk sementara kami tutup karena ya itu tadi kami mencari jalan supaya memang protokol kesehatan lebih terjaga. Sebetulnya kalau urusan di dalam itu kami bisa atur, cuma menyangkut di luar ini kan saat mengantri masuk orang, mungkin ya Pak ya. Makanya aturan sekarang kami rubah, bagi para pengunjung dia yang ingin datang ke Taman Bunga Celosia ini dia beli dulu sistem booking H-1 gitu. Cuman kemungkinan pengecualian di Senin sampai Jumat, mungkin kalau suasana sepi di pagi hari kami bolehkan langsung masuk, kecuali siang. Kalau siang biasanya memang ramai, jadi tetap sesuai aturan kami berlakukan gitu. Menuruti protokol kesehatan ya Pak ya. Baik Pak, ini kan sekarang ini hanya bunga Celosia saja ya Pak ya. Mungkin kedepannya apakah ada ide-ide lain untuk pengembangan dari Taman Bunga Celosia ini sendiri Pak? Ya, kemungkinan memang sejauh ini kami belum terpikir untuk menambah bunga-bunga lain. Cuman bunga Celosia ini atau jengger ayam ini banyak varian warna. Mungkin ke depan akan kami tambah dengan warna-warna yang lain. Misalnya warna ungu, orange, warna pink dan sebagainya. Untuk hari ini sama-sama kita lihat, kami baru menyediakan di taman ini warna kuning dan merah. Mungkin nanti lebih menarik kalau warna-warnanya lebih banyak. Taman ini ya Pak ya dengan varian warna yang lain. Nah Pak, kalau boleh saya tahu juga ya Pak ya, mungkin pemirsa ingin tahu kan sebelah sana itu saya lihat ada spot baru yang akan dibangun ya Pak ya? Ya. Itu sepertinya berasal dari negara kita sendiri ya Pak ya? Spot Monas itu masih dalam tahap pengembangan ya Pak ya? Baik Pak, ini berarti dari benih sampai tanamannya setinggi ini membutuhkan waktu berapa lama ini Pak? Kalau ini usia sudah 2,5 bulan. Oh, 2,5 bulan. Posisi tanam di lahan. Kalau usia umur dari semai dia sudah usia 3,5 bulan. Cuma memang tantangannya
untuk wilayah panas seperti Kota Palembang ini bunga ini usianya lebih pendek, lebih pendek. Selisihnya jauh kalau di daerah misalnya daerah dingin seperti daerah Batu Malang, misalnya Danau Ranau, daerah Curup, daerah-daerah yang dingin, dia bisa selisih usianya 1,5 sampai 2 bulan usianya. Untuk wilayah panas seperti Kota Palembang ini dia usianya maksimal 5 bulan, 4 bulan setengah. Oh, jadi di usia 5 bulan atau 4 bulan itu tanamannya mati ya Pak ya? Mati, dia kering. Nah, itu pengolahannya seperti apa Pak? Kalau misalnya mungkin dalam satu blok itu umur tanamannya semuanya sama? Sama. Nah mungkin setelah mulai memasuki bulan keempat atau kelima mulai disortir ya Pak ya? Mana tanaman yang mulai mati atau mulai diganti dengan yang baru atau bagaimana Pak? Ditanam ulang. Jadi ini kan usianya sama, penanamannya usianya sama. Jadi matinya juga waktunya sama. Jadi dia pergantian. Makanya ini kami atur ada 2 lahan. Nanti kalau sini dia mati, nanti di sana kita persiapkan lahan. Oh begitu. Gitu. Jadi tetap pengunjung bisa menikmati taman bunga ini selama menunggu blok-blok yang lain tetap tumbuh dalam pemeliharaan ya Pak ya. Baik. Sahabat inovasi, bagi Anda yang berminat untuk datang ke Taman Bunga Celosia ini tentunya harus membeli tiketnya sebelum H-1 ya Pak ya, sebelum kehadiran bisa langsung datang ke Taman Celosia ini, namun tetap harus menjaga protokol kesehatan. Oh ya Pak, nih ada yang lupa ini kita tanyakan, tarifnya sendiri berapa nih Pak untuk masuk ke Taman Celosia ini? Iya, kalau di hari Senin sampai hari Jumat tarif kita 10.000 semua sesi dari pagi sampai sore. Cuma di akhir pekan, Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional tarif kita 20.000 per sesi. Baik. Nah Pak, untuk kedepannya apakah ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah nih Pak? Ya, harapan kami dengan keberadaan bunga Celosia ini menambah hiburan bagi masyarakat Palembang, alternatif pilihan untuk liburan di masa pandemi ini. Karena sebetulnya taman bunga ini di alam terbuka, baik juga untuk di musim pandemi untuk ada udara segar ya Pak, alam terbuka, bisa jaga jarak juga nih karena kan luas ya Pak ya tempatnya ya. Ya, itu mungkin. Baik. Nah pemirsa, jika Anda ingin datang ke Taman Celosia ini, apalagi bagi pemirsa yang hobi selfie nih Pak ya, taman ini memiliki cukup banyak tempat spot-spot selfie atau yang instagramable, mulai dari tengah taman bunga, kincir angin, rumah hobbit, dan kemudian nanti mungkin bulan depan ya Pak ya, ada ikon Jakarta, itu Monas ya Pak ya. Kedepannya mungkin ada lagi spot-spot yang lain yang lebih instagramable ya Pak ya. Nah baik pemirsa, meskipun di era pandemi seperti ini tentunya tidak membuat kita berdiam diri ya Pak ya, tetap terus ada inovasi-inovasi baru, melihat lahan yang kosong bisa kita tumbuhkan seperti ini, atau melihat sesuatu yang di sekitar kita kira-kira perlu sentuhan inovasi ya Pak ya, mungkin dari hal kecil bisa berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Baik sahabat inovasi, kita akhiri podcast kita hari ini. Sebelumnya terima kasih nih kepada bapak-bapak pengelola dengan Pak Mirwan dan Pak Siswandi yang memperbolehkan kita syuting di sini dan melihat keindahan Taman Bunga Celosia ini. Baik, jangan lupa kita memiliki jurus 4S di mana setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.